Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sayyid Abdullah Azam dengan NIM 2023 230021. Oke, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah router dan switching yang diampu oleh Pak Aji pada modul 1.6.2 ya. Di mana modul ini membahas ya mengenai tata cara untuk konfigurasi basic pada router setting. Oke, di sini saya menggunakan software Cisco Packet Tracer yang sudah disediakan oleh Netachat. Kemudian untuk eh, modulnya juga sudah disiapkan oleh Netachat juga ya. Di sini setelah saya buka ya, kita disuguhkan ada beberapa tab. Pertama ada tab topologi ya. Topologi ini untuk istilahnya kita perpacuan ya ke arah sini gitu ya. Habis itu untuk addressing table-nya juga ada, jadi sangat lengkap. Kemudian untuk task atau pengerjaan juga ada. Dan sebelah kanan adalah istilah kanvas pengerjaannya gitu ya. Kita langsung ke instruction part 1. Jadi di sini disuruh atau diberikan tugas untuk setup topologi dan device-nya gitu ya. Oke, yang A pertama kita pindahkan router, switch dan server ke dalam rak ya. Rak itu yang sebelah sini ya. Kita taruh ini server, ini router, kemudian ini switch. Kemudian di sini PC ditaruh di table atau meja. Kita taruh sini, kemudian di sini sambungkan menggunakan copper strike ya untuk spesifik topologi. Lihat lihat di sini ya. Kita perhatikan di topologinya. Kita pakai strike, kabel strike yang warna hijau. Saya zoom dulu. Kita sambungkan dari PCA. Kita lihat di sini dia nyambung ke F pas Ethernet 06 yang ada di switch. Nah, itu. Kemudian dari switch ke router menggunakan pas Ethernet 05 ya. Pas Ethernet 05. Kemudian di sini nih Giganet ya 001 ke sini. Kemudian dari router ke server. Nah, oke, saya ingat dulu ya. Router dengan server itu sebenarnya device atau jenis yang sama, maka dari itu kita menggunakan kabel cross ya, bukan strike ya. Karena teorinya strike itu untuk menghubungkan device yang berbeda jenis. Sedangkan cross untuk menyambungkan device yang sama jenisnya gitulah. Karena router jatuhnya juga server, makanya dia menggunakan cross gitu ya. Kita sambungkan ke sini ya. Kemudian kita lakukan apa di sini? Suruh nyalain ya kan. Kita nyalain, nyalain, dan nyalain. Kemudian kita cepetin dulu. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian part yang kedua, yaitu konfigurasi device dan verifikasi konektivitas. Di sini untuk step 1 kita setting dulu IP dari PCA dan juga server ya. Kita setting di sini IP, kita buat static juga static. Kita lihat di addressing table. Ini untuk PC dan ini untuk server. Jadi kita langsung salin aja biar nggak kelamaan ya. Karena kalau diketik takutnya waktu recordnya terlalu lama gitu ya. Jadi kita salin saja. Oke, ininya IPv6-nya kita copy juga. Kemudian di sininya 64. Ininya default gateway dari IPv6-nya kita copy juga. Oke, setelah udah kita close aja ya. Habis itu kita setting si server ya. Kita masuk desktop, IP konfigurasi sama static static ya. Kita menggunakan IP addressing table dari server nih. Kita copy aja langsung biar nggak ribet ya. Oke.
Setelah udah kita copy IPv6-nya. Sorry, belum di copy. Copy terus ini 64. Kemudian di sini sama ya default gateway-nya. Oke, salah ini. Oke, udah. Setelah udah, kita biasa kita cepatkan dulu. Tet 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 tet, tet, ya. Habis itu kita lanjut ke konfigurasi router ya. Di sini konsol into. Oke, berarti kita harus nyambungin si router ke server ke PC menggunakan kabel konsol. Nah, kabel konsol yang mana? Kabel konsol yang ada di sini. Ini kabel konsol kan? Ya, ini kabel konsol. Kita ke sini terus kita kecepetin ya. Habis itu kita buka si PC. Sorry. Mana di sini? Nah, itu kita masuk ke mana? Kita masuk ke enable privilege access mode. Oke, berarti kita masuk ke terminal. Oke, ya, di sini kita no aja. Di situ setelah ini kita itu harus ngetik apa? Kita masuk ke privilege, kita ketik en aja ya. Udah cukup, oke. Habis itu kita masuk ke konfigurasi mode atau conf. Nah, dia itu masuk ke terminal ya. Kita klik terminal aja. Oke. Setelah masuk ke ini, lihat baca sini. Enter config mode, asset device name the router. Oke. Jadi harus kita ini setting dulu ya untuk si nama si router ya. Ini kita host. Kalau pengen cepet kita eh, tab, kita klik tab, oke. Habis itu kita namain untuk R1 ya. Habis itu kita setup di sini domain name jadi ccnalab.com ya. Oke. Kita masukkan di sini perintah IP domain name ya. Sesuaikan ccna apa itu lab.com. Oke. Pastikan dulu sama, oke. Setelah itu kita enter. Setelah enter, kita masukkan encrypt password ya. Jadi di sini perintahnya yaitu service password encrypt pakai P ya, encryption. Oke, kita pastiin dulu perintahnya service password encryption. Oke, kita enter. Kok nggak bisa? Enter. Oke, setelah itu kita konfigurasi di sini minimum 12 karakter dari password ya. Kita masukkan sama security ternyata nggak bisa di tap ya. Password min length panjang 12 karakter. Oke. Sorry. Tipu gitu guys, tipu. Dah, oke. Kita lanjut ke di sini dari kita konfigurasi untuk SSH admin ya dengan passwordnya itu ya seperti ini. Oke. Kita langsung aja username SSH admin secret 55. Kita copy aja ya biar nggak salah. Takutnya salah kalau nggak di copy guys. Dah, oke. Jadi kita apa? Kita enter, oke. Di situ kita generate a set of crypto case with 124 bit modulus, oke. Gimana caranya? Ketik di sini crypto key generate RSA general spasi modulus sesuaikan ya sebelah sini nih berapa bit 1024 bit, oke. 1024 bit crypto key generate RSA general case modulus, oke.
Setelah muncul ya, oke, ini konfirmasi oke ya. Kita lanjut ke bagian sini. Assign Cisco Priv as the privileged exact password. Oke. Jadi kita di sini untuk istilahnya nyalain nih passwordnya. Jadi kita nyalain dulu enable secret. Kita salin aja ya biar nggak salah, takutnya salah kalau nggak disalin. Sorry. Copy, kita paste di sini ya. Kita enter. Seng, oke. Habis itu di situ kita disuruh apa tuh? Disuruh assign konsol passwordnya juga gitu. Bukan privilege doang gitu ya. Kita langsung masuk kemana? Ke LAN kosong. LAN konsol 0. Karena cuma satu doang ya. Di situ kita ketik password ya, kita masukkan ininya. Seperti biasa, kita copy biar tidak salah. Copy biar tidak salah, paste. Oke. Setelah itu kita enter ya. Habis itu kita esek. Berapa menit itu? 4 menit, 4 menit. Oke. Esek selama 4 menit. 4 0. Habis itu kita coba login. Dah. Setelah itu langkah berikutnya ini kita keluar dulu, exit dulu. Oke. Setelah udah ada di config ya, konfigurasi berbeda, itu kita masuk ke line PTY 04 ya. Setelah masuk, kita masukkan password seperti yang di atas tadi. Kita salin aja langsung ya. Sama aja sebenarnya nih sama yang di atas ya. Password to short. Oke, berarti kurang ini, kurang bintang. Dah, mantap. Habis itu kita seperti biasa esek apa? Time out. Kita kasih time out 4 juga. 4. Ya, habis kasih itu kita langsung tulis atau ketik di sini transport input SSH ya. Habis itu kita login lokal. Oke. Setelah itu di sini kita langsung create a banner the warn anyone assign. Oke. Jadi kita di sini kasih alert untuk siapapun yang akses ke device ya itu ke device itu. Jadi kita harus masukin si banner ini. Jadi kita exit seperti biasa ya. Habis itu kita masukin banner mode. Jadi nanti dia bakal muncul kalau misalnya ada yang nyoba akses gitu. Ya. Authorized user only. Nah ini aja ya nama itunya. Dolar. Oke. Habis itu kita enable IPv6 pada routing ya di sini ya. Seperti biasa ya. Kita langsung ketikkan di sini IPv6 unicast routing. Oke, bisa kita enter. Setelah itu di sini kita disuruh konfigurasi 3 interface ya untuk router dengan IPv6 dan IPv4 dan IPv6 information ya di sini nih. Nah, di sini ya. Ini ada berapa? Ada 3 ya. Untuk loopbacknya juga ya ada 3. Habis itu ya dengan apa nih? Attempt 60 second ya. Jadi ketika dia violate login ya, dia bakal dikasih
delay 60 second gitu ya. Jadi kita langsung di sini setup ketiga-tiganya. Ah, itu dia yang makan waktu. Surface. Ini kita terlalu ini ya, terlalu panjang sini. Apa-apa lah ya, nikmati saja, nikmati. Nah, kita masukkan IP address. Berapa itu? Kita lihat. Kita salin aja ya, biar cepet ya. Kalau nggak disalin ini lama sekali nih. Kenapa nih tidak bisa disalin ya? Oh, bisa. Address, habis itu 255, 255, 255. Oh, udah. Ini untuk IP address yang IPv4 defaultnya. Kalau kita setting IPv6, tinggal nambahin depannya aja IPv6, address, ya. Kita copy aja gitu. Kita masukin ini dulu. Kita masukin ini default gateway, itu kita masukin terus. Oke, ya salah, sorry. Kita ini kan buat ini ya, buat MAC address, berarti kita pakai link lokal aja. Oke, setelah ini kita enter, kita masukin lagi, ini kita hapus gitu. Jadi kita masukin yang baru, kita masukin yang ini, paste deh. Ini jangan ada spasi, ada spasi dia error. Dah. Nah, di sini kita tambahin deskripsi karena dia minta deskripsi ya. Nih di sini. Tree internet with description ya. Jadi kita tambahin deskripsi ya. Kalau nggak diminta deskripsi, saya nggak pakai deskripsi ini. Connect, kita tulis aja gini, connection to server, connection to server ya. Habis itu kita shutdown. Tuh tipe mulu ya, sorry ya. Shutdown. Oke, setelah ini kita exit, kemudian kita apa? Kita setting yang untuk interface dari GO ini nih, interface G001 ya. Di sini karena udah ada, kita gini aja biar cepet. Interface G001 ya. Kemudian di sini IP addressnya berapa? Situ lihat 11. Oke, bagus. 1 ya. Habis itu IPv6-nya berapa itu? IPv6-nya F0 juga ya, ada link lokal sama berarti ya. IPv6-nya IPv6. Oke, di sini enak banget ya berarti ya kalau tinggal atas. Di sini kita copy dulu. Oke. Oke. Terus ini kita. Oke. Setelah ini kita enter, tambahin deskripsinya juga. Gitu. Jangan lupa ya deskripsi. Deskripsinya untuk ke switch 1. Ya, karena GO1 ini sesuai ini nih. GO1 ini untuk kemana? Ke switch 1, bukan ke server. Jadi kita enter. Oke. Setelah itu seperti tadi no shutdown ya. Terus kita exit, kita konfigurasi yang ketiga ya. Apa? Kita konfigurasi loop back 0 ya. Biasa kita pakai yang udah ada aja biar cepet. Di sini kita masukkan loop back 0. Loop back 0.
ya. Setelah itu kita masukkan, sorry, oh ya udah masuk. Oke, kita masukkan IP address-nya ya. Berapa tuh IP address-nya? 10 10 10. Oke, siap. Tuh. 10.0.0.1. Oke, bentar. Masukkan IPv6-nya ya, sama aja sebenarnya. Kita masukkan yang IPv6 address. Nah, ini kita copy aja dari sini. Takutnya kalau tidak di copy salah. Pada itu kita copy saja. Paste, kita hilangkan, kita enter ya. Sama kita masukkan deskripsi juga. Tapi bedanya ini dia untuk loopback adapter. Jadi di sini loopback adapter. No shutdown. Exit. Oke. Setelah semuanya sudah nih ya, habis itu kita setup waktunya ya untuk si router itu nyala ya. Kalau login berarti ya kan, habis itu block for 120 attempt ya, 3 with within 60. Oke. 60 second ya, jangan lupa. Oke, udah. Ini yang ini udah. Jadi kita set clock, set jam nih. Jam untuk si router nyala ya. Di sini kita exit dulu, kita masuk ke R1-nya dulu. Oke. Jadi ini untuk keseluruhan. Jadi ini untuk setting si routernya nyalanya kapan. Kita clock setup-nya dulu, clock set. Kita lihat di situ ada nggak ya keterangannya. Oke, kita buat ini aja ya. Kita buat menjadi 15.10.00 ya. Misal November 2020 aja ya. Kenapa ini salah ya? Oh, sorry, tanggalnya belum ada. Nah, ya udah. Habis itu kita save. Gimana caranya? Kita copy, running, config, startup, config. Oke. Destination file startup config. Habis itu kita klik ya. Oke. Habis itu setelah ini udah ya, udah di copy, kita langsung ke verifikasi apa nih? Verifikasi network connectivity using PCA command line ya. Ping IP address for server. Oke, habis itu berarti kita masuk ke mana nih? Masuk ke command line, bukan terminal. Ini kita close dulu command prompt ya. Kita ping dari PC ke server. Server itu apa nih? Nih, server ya. Kita ping nih, kita ping. Ping. Kita cepetin dulu ya. Takutnya belum nyambung deh. Oke, kita ping dulu ke server 192.168.0.10. Oke, kita ping. Nah, request timeout. Nah, ini nggak tahu nih kenapa nih. Kok request timeout? Wahai, ya. Ini di server, sorry. Enggak deh benar. Kita cepetin dulu ya. Pin. Cuma kita pakai ini aja biar cepet. Mana? Nah ini. Nggak bisa. Terus ping berarti. LAN, kita ping lagi. 6.
Kenapa los ya? Saya juga bingung saya juga. Coba kita kan ini. Nah, IPv6 nyambung, tapi IVP4 nggak nyambung nih. Kenapa ya? Jangan-jangan ada di sini lagi masalahnya ya. Nah, kan? Saya juga bingung, kenapa server ini berubah-berubah terus? Aduh. Sabar ya. Setting ulang. Pantesan aja tidak mau nih IPv6-nya. Berapa? Nah, ini save dong. Save. Oke, udah di save. Kita buka PC lagi, kita ping lagi. Ini pasti bisa kalau ping. Nah, kan? Saya juga bingung nih. Ya, kita buka lagi nih. Ah, udah bisa, berhasil. Sorry tadi di servernya berubah ya. Padahal tadi di awal settingnya udah static ya, tapi berubah ke DHCP, makanya saya bingung. Oke, kita udah berhasil untuk ngeping dari PCA ke server menggunakan IPv4 maupun V6 berhasil. Habis itu kita remote ya ke router 1 menggunakan SSH ya. Nah, itu caranya kita ke mana sih? Di mana PPU oke, kita masukkan hostname, IP address ya, IP address dari si R1 itu mana, R1 ini kita masukkan, ini dia IP-nya, that PC switch ya, dari switch ke router berarti di G01 dong ya. Username-nya ini use ssadmin ya. Connect. Passwordnya kita masukin aja nih, copy saja, copy. Aduh, salah titik ya. Atau udah bisa. Bannernya juga nampil, authorize user only ya. Jadi jawabannya bisa. Yes, oke. Di situ using the telnet SSH client on PCA open SSH R1 loopback interface. Oke, sekarang kita ke SSH lagi. Do you want to continue? No. Yes. SSH lagi, kita coba loopback-nya jalan atau enggak nih. Loopback itu IP-nya segini. Kita copy saja. Passwordnya, username-nya ini. Ya, kita connect. Passwordnya ini. Paste. Enter. Oke. Berhasil untuk loopback dan juga si R1-nya ini. Oke, dari semuanya yang sudah saya uji, tes, terima kasih. Dan hasilnya berhasil. Tadi ada kendala di server, berubah menjadi DHCP ya, nggak tahu kenapa. Habis setting mungkin habis setting ini, makanya berubah. Tuh, oke, terima kasih dari saya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.